teman-teman. Ada pertanyaan dari Dr. Usep? Ya, saya Usep dari Tangerang. Mau nanya sama Dr. Ferry. Dr. Ferry prefer batasannya apa nih? Kapan kita melakukan diseksi lagi distektomi? Itu diseksi atau cuma aspirasi aja? Terus kemudian kita masukkan hemosel? Sama atau udah pernah nyoba pakai alkohol 15 menit itu gimana? Karena saya sering lihat, ya kalau saya kan dari awal belajarnya sama Dokter Luki, semua mah kletek aja gitu. Tapi ya ada beberapa teman sejawat yang cuma aspirasi, masukin alkohol, ya bakar-bakar dikit, masukin sertifikat udah. Maksudnya pengalaman Dokter Ferry mana nih bagus? Atau kapan? Dia ada kista yang sebesar apa? Ukurannya berapa? Mungkin pertimbangan usia, kandungan sel telur dan segala macam. Kapan kita cuma aspirasi aja? Apa kita distektomi pengalaman gimana? Mungkin Dokter Luki juga bisa. Jadi nanti kita pilihan buat kita yang di lapangan, kita mau gimana nih sama pasien itu aja. Karena beberapa teman sejawat yang di Tangerang juga ada yang melakukan cuma aspirasi aja tuh semua pasien, kayak nggak pernah ada yang ada. Saya nemuin soalnya. Ya, makasih. Ya, terima kasih Dr. Usep. Dr. Ferry mungkin. Mungkin saya jawab sedikit ya Dr. Usep, karena biasanya tergantung pasien. Kalau misalnya pasiennya memang rencana sudah mau IVF, mau OPU, terus ada endometrioma yang kadang-kadang bikin susah kita untuk OPU ya. Karena udah terplan seperti itu ya, mungkin untuk cepatnya kita aspirasi aja, masukin ya semacam hemostan, terus udah selesai, terus kita stimulasi habis itu. Tapi kalau pasien-pasien yang istilahnya masih mau nunggu, dia masih mau coba normal, mau coba ini itu, ya asal spermanya juga bagus, biasa dan usia masih muda ya. Tentunya kalau udah 35 ke atas sih mungkin mendingan kita akan anjur untuk IVF cepet-cepet. Tapi kalau masih usia muda, mungkin kita bisa distektomi dulu, ya terapi dulu, terus abis itu baru kita stimulasi. Ya. Nah, coba Dokter Luki ada pengalaman lain? Yang alkohol ya, skleroterapi ya. Iya, jadi itu terus terang saya sih juga belum pernah mengerjakan juga ya. Cuman dulu itu udah pernah skleroterapi ya, per vaginam ya, kitanya difungsi, terus disemprot alkohol, terus sekarang ini ada lagi per laparoskopi malah ya, kitanya difungsi, dimasukin kateter, disemprot, masukin alkohol juga ya. Cuman mengenai hasilnya ya mungkin karena belum banyak datanya ya, kita belum bisa mengambil kesimpulan ya, apakah lebih bagus atau lebih enggak. Dari saya mungkin datanya masih sedikit, jadi masih tetap histektomi yang masih idolanya nih. Karena itu kan udah datanya lebih banyak, outcome-nya gimana gitu. Terus mengenai aspirasi, ya bagusnya sih jangan cuma aspirasi aja ya, harus kita dimasukin oxidasi tadi. Karena kalau aspirasi sekarang, bulan depan juga udah tumbuh lagi. Saya nggak punya pengalaman, tapi masalah aspirasi itu memang kita harus hati-hati. Karena di Denpasar pernah kejadian, jadi hanya difungsi dok, hanya difungsi, bulan depannya ke dokter lain udah gede lagi. Akhirnya jadi tuntutan itu lumayan. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ya, Dr. Piceng, ini juara kita tadi pagi ya. Izin Dokter Piceng dari Bandung mau bertanya sama Dokter. Dok, pada pasien-pasien yang direncanakan untuk embrio transfer dokter dengan kasus adenomyosis pasca dilakukan reseksi, itu kapan boleh dilakukan embrio transfer dokter? Dan apakah ada scoring atau ada sistem penilaian tertentu yang buat kita sebagai klinisi, oh ya ini saatnya kita melakukan embrio transfer? Terima kasih dokter. Terima kasih. Kita di Denpasar sih belum punya banyak. Padahal itu yang dari 2 kasus itu setelah diberikan GnRH 6 bulan pasca operasi endometriumnya udah bagus ya. Kemudian berhasil hamil, tapi ya itu tadi
lahir di trimester pertama. Nah, tapi kebanyakan yang kemudian hamil setahun itu bagus ya. Kemungkinan besar karena kita reseksi kan perlu neovaskularisasi. Mungkin endometriumnya belum optimal, mungkin karena kita belum penelitiannya, Dopplernya gimana itu belum ada penelitiannya. Barangkali ya lebih bagus tunggu setahun. Setahun sesudah itu baru kita lakukan embryo transfer. Ya barangkali yang teman-teman lain ada pengalaman, mungkin Dokter Inu punya pengalaman tentang operasi reseksi adenomyosis itu OSADA ya, Dokter. Jadi memang kadang-kadang saya pernah malah endometriumnya jelek terus, mungkin karena rusak arteri spiralis. Jadi hasil operasi OSADA ini kadang tergantung nasib juga ya. Ada pasien-pasien kalau yang bernasib baik habis di OSADA endometriumnya bagus. Kadang-kadang kalau yang kita ambilnya terlalu banyak, arteri spiralisnya rusak, endometriumnya nggak tumbuh. Cuman gimana kalau misalnya adenomiosisnya udah nyampe ke jadi ya sulit kalau adenomiosis memang sih. Iya, betul. Mungkin Dokter Ino ada tambahan? Biasanya memang ada yang spontan ya, belum pernah punya pengalaman untuk embryo transfer, tapi kalau hamil spontan memang ada. Ya biasanya memang sekitar 6 bulan 1 tahun. Ada juga yang hamil dan bisa lahir ya memang harus seksio, tapi nggak banyak. Yang recurrent juga banyak yang biasanya. Jadi banyak lagi yang Ya. Dokter Cakra ini banyak embryo transfer. Coba Dokter Cakra. Ya kalau saya pikir kalau tergantung seberapa dalam ya mungkin untuk kita lakukan reseksi adenomyosis, tapi kalau yang radikal mungkin 6 bulan saya pikir adalah idealnya mungkin untuk mulai. Tapi kalau kita hanya kayak vokal adenomyosis itu kan mungkin hampir sama kayak kita lakukan myomectomy ya, mungkin ya 3 bulan. 3 bulan jadi masa tunggunya nih. Kalau yang simple, ya, tidak radikal yang tidak seperti OSADA. Oh, belum seperti OSADA. Oke. Ada ini lagi? Waktu masih ada? Oh masih panjang waktunya nih. Gak ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita mungkin lanjut ke sesi berikutnya ya. Coffee break.